Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya yang menonton video presentasi kami kali ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini adalah membahas sejarah awal sampai akhir dari Kerajaan Kediri dan Singasari. Sebelum masuk materi, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari saya Hasna Adalia Fitran, absen 15. Dilanjut dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisma Yoginoviana, nomor absen 16. Halo, saya Fitri Ramadhani, absen 12. Halo, saya Yuminingrum dari absen 4. Saya Nisa Nurjana, nomor absen 2 dari kelas akuntansi 2. Hai, perkenalkan nama saya Sela Alfiani dari absen 32. Terima kasih. Kerajaan Kediri. Kapan berdirinya Kerajaan Kediri? Kerajaan Kediri adalah kerajaan bercorak Hindu yang berpusat di Dahanapura, Kediri, Jawa Timur. Kerajaan ini memiliki banyak nama lain seperti Kerajaan Kadiri, Daha, dan Panjalu. Kerajaan Kadiri berdiri pada abad ke-11 atau lebih tepatnya pada 1045 Masehi dengan Sri Samariwajaya sebagai raja pertamanya. Bagaimana berdirinya Kerajaan Kediri? Sejarah berdirinya Kerajaan Kediri bermula saat Raja Airlangga dari Medan Kamulan membagi kerajaannya menjadi dua, yaitu Kerajaan Kediri untuk Samariwijaya dan Kerajaan Jenglaga untuk Mapanji Garasakan. Kendati demikian, dua putra Airlangga tersebut masih berseteru karena sama-sama masih berhak atau seluruh takhta. Peperangan antara Samariwijaya dan Garasakan pun terus terjadi selama 60 tahun lamanya. Pada akhirnya Kerajaan Kediri lebih unggul dari Jenglaga dan ibu kotanya dipindahkan dari Daha ke Kediri. Bagaimana Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya? Puncak kejayaan Kerajaan Kediri dapat diraih pada masa pemerintahan Sri Jayabaya yang disebut sebagai Raja Bijaksana. Di bawah kekuasaannya, wilayah kekuasaan Kediri mencapai seluruh Pulau Jawa, sebagian Sumatera, pantai Kalimantan, dan Kerajaan Ternate. Karena wilayahnya begitu luas, bisa dipastikan bahwa armada laut yang dimiliki juga sangat kuat. Bahkan, kerajaan ini terkenal hingga ke Tiongkok, dibuktikan dengan tulisan saudagar bernama Kou Kufei yang memaparkan tentang karakteristik masyarakat pada zaman Kerajaan Kediri. Pemerintahan yang dipimpin oleh Sri Jayabaya pun sudah teratur, sementara hukum dilakukan secara tegas dan adil. Nama Sri Jayabaya diabadikan dalam kitab Bharatayuda dan sampai sekarang ia dikenal karena ramalannya tentang Indonesia dalam Jangka Jayabaya. Mengapa Kerajaan Kediri mengalami keruntuhan? Runtuhnya Kerajaan Kediri dipicu oleh pemerintahan raja terakhirnya, Sri Kertajaya, yang dikenal sangat kejam dan mewajibkan rakyat untuk menyembahnya. Hal itu membuat para Brahmana menentang dan pada akhirnya bersekutu dengan Ken Arok dari Tampel untuk mengalahkannya. Sri Kertajaya kemudian menyerahkan kekuasaan pada Ken Arok setelah kalah dalam pertarungan di Gantera. Saja nama Raja Kerajaan Kediri. Yang pertama, Sri Samarawijaya memimpin pada 1045 Masehi. Yang kedua, Sri Jayawarsa memimpin pada 1104 sampai 1115 Masehi. Yang ketiga, Raja Bhameswara memimpin pada 1116 sampai 1135 Masehi. Yang keempat, Sri Jayabaya memimpin pada 1135 sampai 1159 Masehi. Yang kelima, Sri Sarweswara pada 1159 sampai 1170 Masehi. Yang keenam, Sri Aryaswara memimpin pada 1170 sampai 1180 Masehi. Yang ketujuh, Sri Gandra memimpin pada 1180 Masehi. Yang kedelapan, Sri Karneswara memimpin pada 1190 sampai 1200 Masehi. Yang kesembilan, Sri Kertajaya memimpin pada 1200 sampai 1222 Masehi. Kehidupan sosial dan ekonomi di Kerajaan Kediri. Pada masa pemerintahan Raja Jayabaya di Kerajaan Kediri, kondisi sosial masyarakat Kediri sudah sangat teratur. Para penduduk sudah memakai pakaian yang wajar, rambut terurai,
dan hunian masyarakat Kediri terjaga kebersihan dan kerapiannya. Raja Kediri juga sangat perhatian terhadap rakyatnya. Kehidupan perekonomian Kediri berpusat pada bidang pertanian dan perdagangan. Hasil pertanian masyarakat Kediri umumnya beras. Sementara barang-barang yang diperdagangkan antara lain emas, kayu cendana, dan pinang. Dengan demikian dipandang dari aspek ekonomi, Kerajaan Kediri sudah cukup makmur. Peninggalan Kerajaan Kediri: 1. Candi Panantaran, 2. Prasti Jaring, 3. Candi Tonowongsо, 4. Candi Tuban, 5. Arca Buddha Vajrasattva, 6. Prasasti Kamulan, 7. Prasasti Galunggun, 8. Prasasti Jaring, 9. Prasasti Panumbangan, 10. Prasasti Sirah Keting, 11. Prasasti Nganteng, 12. Prasasti Ceker. Bagaimana sejarah berdirinya Kerajaan Singasari? Kerajaan Singasari berdiri pada 1222 Masehi. Raja Kerajaan Singasari yang pertama bernama Ken Arok, yang memiliki gelar Sri Rajasa Lubatara Amurwabumi. Sebelum menjabat sebagai seorang raja, dulunya Ken Arok adalah seorang pengawal Tunggul Amatun, yang kala itu menjabat sebagai seorang Akuwu di Tumapel. Singkat cerita, karena haus akan kekuasaan, Ken Arok membunuh Tunggul Amatun dan menikahi istri cantiknya yang bernama Ken Dedes. Perjalanan Ken Arok dalam memenuhi ambisinya untuk sebagai raja dimulai dengan cara menjalani kerjasama dengan para Brahma. Hal itu ditempuh Ken Arok untuk dapat menaklukkan kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Raja Kertajaya. Singkat cerita, Ken Arok dan para sekutunya berhasil membuat Raja Kertajaya menyerah kekuasaannya. Lalu, pada masa kepemimpinan Ken Arok, ia memutuskan untuk memindahkan pusat kerajaan di Singasari. Sampai saat ini, Kerajaan Tumapel dikenal dengan Kerajaan Singasari. Masa kepemimpinan Ken Arok sebagai Raja Singasari, beliau selalu mengutamakan dan menjaga kehidupan sosial rakyatnya. Namun, setiap raja yang berkuasa kerap kali merubah aturan dan kebijakan yang ada pada kerajaan tersebut. Pasca meninggalnya Ken Arok, Kerajaan Singasari sempat terguncang dan tidak stabil. Konflik internal pun tak dapat dihindari. Sampailah pada sebuah keputusan bahwa Anuspati terpilih menjadi penerus Kerajaan Singasari pada masa itu. Namun, yang terjadi justru berbeda dengan semasa kepemimpinan Ken Arok. Anuspati menjabat, rakyat benar-benar tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Kerajaan Singasari. Kapan masa kejayaan Kerajaan Singasari? Masa kejayaan Kerajaan Singasari berlangsung pada masa pemerintahan Raja Kertanegara yang berkuasa antara 1272 sampai 1292 Masehi. Di bawah kekuasaannya, wilayah kekuasaan mencapai Bali, Sunda, sebagian Kalimantan, dan Sumatera. Bagaimana kehidupan sosial Kerajaan Singasari? Kehidupan sosial Kerajaan Singasari saat Ken Arok memimpin, kehidupan sosial rakyatnya sangat terjamin. Setelah Ken Arok wafat, kondisi masyarakat sempat terguncang akibat konflik politik di antara keluarga kerajaan. Kemudian, pada masa pemerintahan Anusapati, kehidupan sosial rakyatnya tidak mendapat perhatian. Kerajaan Singasari. Mengapa Kerajaan Singasari bisa runtuh? Faktor-faktornya. 1. Raja dan jajarannya lebih sibuk melakukan ekspansi di luar Jawa, sehingga kekuatan kerajaan keropos di bagian dalam dan akhirnya lengah. 2. Lemahnya pertahanan Kerajaan Singasari dimanfaatkan oleh Jaya Katuang, pengusaha Kediri yang berusaha menjatuhkan kekuasaan Kertanegara. 3. Kertanegara mati terbunuh dalam pertempuran dengan pasukan Jaya Katuang. Riwayat Kerajaan Singasari pun berakhir. Siapa nama raja di Kerajaan Singasari? Ken Arok pada tahun 1222 sampai 1227 Masehi, Anuspati pada tahun 1227 sampai 1248 Masehi, Tohjaya pada tahun 1248 Masehi, Wisnuwardana pada tahun 1248 sampai 1272 Masehi, dan Kartanegara pada tahun 1272 sampai 1292 Masehi. Apa
Apa saja karya sastra peninggalan Kerajaan Singasari? 1. Kitab Pararaton, 2. Kitab Negara Kertagama, 3. Kidung Harsawijaya. Kerajaan Singasari. Apa saja sih peninggalan Kerajaan Singasari? Berikut peninggalan Kerajaan Singasari. 1. Candi Kidal, 2. Candi Singasari, 3. Candi Jago, 4. Candi Songgoriki, 5. Candi Sumberawan, 6. Candi Jawi, 7. Arca Dua Rapala, 8. Prasasti Burare, 9. Prasasti Manjusri, 10. Arca Ganesa, 11. Arca Prajna Paramita, 12. Prasasti Singasari. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.